Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Senin 1 Mei 2023, Pekan Paskah keempat. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, kehadiran kita dalam hidup dan penghayatan iman kita bukan hanya untuk diri kita sendiri atau mereka yang seiman dengan kita semata. Kehidupan kita sebagai orang beriman diharapkan membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang dan meliputi luasnya dunia ini. Sebab keselamatan ditawarkan dan telah diperjuangkan oleh Yesus bagi semua bangsa. Karena itu, penghayatan iman kita dalam aneka pelayanan kegembalaan semestinya menyapa semua orang tanpa memandang perbedaan.
Kehadiran Yesus sebagai Sang Gembala Agung juga ditujukan bagi semua umat manusia. Maka, pewartaan kabar gembira tentang Yesus dan karya keselamatan harus diteruskan bagi segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, pada masa gereja perdana, para murid Yesus berdebat tentang siapa yang pantas diselamatkan dan kepada siapa para murid harus mewartakan Injil. Pengaruh tradisi Yahudi membuat sebagian murid Yesus meyakini bahwa yang diselamatkan hanyalah mereka yang bersunat. Bila orang tidak mengikuti tradisi itu, maka orang tersebut tidak bisa menjadi bagian dari mereka yang diselamatkan. Bila demikian, bagaimana memahami kemurahan hati Allah? Apakah Allah bisa diatur oleh tradisi tertentu? Pengalaman iman Santo Petrus menuntunnya kepada pertobatan, cara pandang untuk meyakini bahwa keselamatan dilimpahkan Allah kepada semua orang tanpa kecuali. Allah adalah Sang Kasih yang penuh kemurahan hati kepada semua orang. Bersumber pada kemurahan hati Allah, gereja pun mengikuti semangat kemurahan hati dan keterbukaan untuk membawa warta keselamatan kepada semua orang. Keterbukaan hati kepada semua orang adalah sifat pokok dari hidup menggereja yang kita kenal dengan istilah gereja yang Katolik. Kita dipanggil untuk membawa warta keselamatan kepada semua orang dan dalam segala situasi, supaya Allah sungguh menjadi segalanya dalam semuanya. Bagaimana dengan diri kita? Apakah hidup dan iman kita serta karya kita dirasakan manfaatnya oleh banyak orang tanpa harus dikotak-kotakan oleh perbedaan? Hidup dan iman yang terkungkung dalam sekat-sekat eksklusifme hanya akan menghalangi Allah yang berkarya bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah sumber kasih sejati, bukalah hati kami untuk menaburkan kasih-Mu kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Amin.